Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas latihan soal penyajian data untuk kelas 7 semester 2. Soal-soal ini saya ambil dari pusmenjar.kemdikbud.go.id yang berbasis numerasi atau literasi matematis. Nah, soal ini sangat berguna bagi kalian, terutama nanti saat kelas 8 yang akan menghadapi AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum, karena soal ini sudah disesuaikan dengan soal-soal AKM. Nah, jangan lupa kalian klik like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Silakan kalian berdoa terlebih dahulu supaya apa yang saya sampaikan bisa terserap oleh kalian dengan mudah. Selamat menyaksikan. Soal yang pertama berupa pilihan ganda. Coba kalian perhatikan, di sini sudah ada sebuah diagram batang yang menyajikan penderita sembuh COVID-19 di negara ASEAN. Nah, sejak Januari 2020, sejenis virus menimbulkan kegaduhan di Provinsi Wuhan, Cina. Kemudian menyebar ke banyak negara. Diagram berikut merupakan data penderita yang sembuh dari wabah COVID-19 di beberapa negara ASEAN. Urutan negara-negara tersebut berdasarkan banyak penderita yang sembuh dilanjutkan dengan abjad nama negara secara meningkat adalah. Nah, ini ada pilihan gandanya. Jadi di soal ini kita itu disuruh mengurutkan negara berdasarkan banyak penderita yang sembuh, namun harus diurutkan berdasarkan abjad secara meningkat. Jadi dari yang terendah menuju ke yang tertinggi untuk tingkat kesembuhannya ya. Sekarang kita analisis dulu karena di sini berdasarkan banyak penderita yang sembuh, jadi kita langsung fokus ke banyak penderita yang sembuh. Nah, berarti kan ada di sini. Nah, di area sini ini untuk yang sembuh. Nah, karena di sini diurutkan secara meningkat, berarti mulai dari yang kesembuhannya paling kecil. Nah, kita lihat yang kesembuhannya paling kecil adalah yang ini di sini Thailand itu kesembuhannya 0, berarti dia di urutan pertama. Jadi nanti jawabannya antara C dengan D ya. Kemudian urutan berikutnya kita lihat yaitu ada, nah di sini kan ada satu yaitu Brunei. Selain Brunei sebenarnya ada lagi yaitu Kamboja. Tapi karena di sini kita disuruh mengurutkannya secara abjad, berarti Brunei dengan Kamboja kan lebih dulu Brunei kan B dengan K kan lebih dahulu B. Jadi urutan kedua yaitu Brunei. Nah, di sini urutan kedua, sehingga jawabannya adalah yang C. Di sini kita sudah bisa memilih. Tapi kita lanjutkan dulu ya. Terus untuk urutan yang ketiga tadi yang Kamboja. Nah, ini kan Kamboja. Kemudian urutan keempat berarti adalah Filipina. Kemudian urutan kelima adalah Indonesia. Dan urutan keenam adalah Vietnam. Urutan ketujuh adalah Malaysia. Dan urutan terakhir yaitu Singapura. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, ini cara mengerjakan soal nomor 1. Mudah kan cara mengerjakannya? Nah, selanjutnya untuk soal yang kedua, ini soalnya masih sama seperti soal yang tadi, bedanya berupa uraian. Nah, kita langsung saja menuju ke soalnya. Tepatkah menggambarkan banyak penderita COVID-19 di beberapa negara ASEAN menggunakan ukuran pemusatan rata-rata? Jelaskan. Nah, jadi jawabannya adalah tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Karena terdapat nilai ekstrim penderita di Malaysia mencapai 1030, sehingga tidak dapat menggambarkan banyak penderita. Jadi untuk rata-rata itu sangat baik digunakan apabila sebaran data merata atau nilai antara data yang satu dengan data yang lain itu tidak berbeda jauh. Nah, sedangkan kalau kita lihat di diagram ini, itu kan antara nilai data satu dengan data yang lain. Nah, terutama ini ya dengan Malaysia, itu kan sangat terlampau jauh atau berbeda jauh. Makanya tidak tepat apabila kita menggunakan rata-rata. Jadi syaratnya kalau rata-rata itu jika sebaran data atau nilainya itu antara satu dengan yang lain tidak jauh berbeda. Karena di sini jauh berbeda, makanya tidak tepat. Bisa ya?
Nah, kita lanjut untuk soal yang ketiga berupa pilihan ganda. Nah, untuk mengerjakan soal AKM seperti ini kan bacaannya panjang sekali. Jadi kalian itu sebenarnya langsung fokus ke soalnya dulu. Nah, di sini untuk soalnya, Pak Jaya ingin mengajak keluarganya piknik ke taman yang segar dan cahaya matahari yang cukup. Menurut data dan gambar tersebut, taman manakah yang menjadi prioritas akan dipilih Pak Jaya? Nah, jadi kuncinya di sini Pak Jaya mau piknik ke taman yang segar dengan cahaya matahari yang cukup. Kalau kita perhatikan di sini ada sebuah tabel, nah yang menunjukkan kecepatan rata-rata air yang terlepas dari daun pohon di sebuah taman pinggiran kota. Kemudian ini ada pohon-pohon ya, gambar pohonnya yang melepaskan air, terus di sini ada akar. Berarti kita harus memilih taman yang ada banyak pohonnya. Nah, pohon apa itu? Jadi untuk memilih, karena di sini harus segar dan cahaya matahari cukup, berarti kita harus pilih yang kecepatan rata-ratanya paling tinggi. Nah, kalau kita lihat di sini yang paling tinggi adalah pohon oak. Jadi kita harus memilih taman yang banyak pohon oak karena daunnya paling banyak melepaskan air. Jadi jawabannya adalah yang C. Kemudian untuk soal yang nomor 4, ini berupa pilihan ganda kompleks. Di sini kita langsung saja membaca soalnya juga. Berdasarkan tabel dan gambar tersebut, pernyataan yang benar dalam kurung bisa lebih dari satu adalah, nah ini pernyataannya. Jadi bedanya antara pilihan ganda biasa dengan pilihan ganda kompleks itu, kalau pilihan ganda biasa kan kalian hanya memilih satu dari beberapa pilihan. Tapi kalau pilihan ganda kompleks itu kalian boleh memilih lebih dari satu. Misalkan yang benar di sini ada dua, ya udah kita pilih dua-duanya. Kalau misalkan benar semua, ya udah kita pilih semuanya, gitu ya. Tadi kita kan sudah membaca soalnya. Nah, sekarang kita langsung ke opsinya. Kita lihat yang opsi pertama, tempat yang banyak pohon oak terasa lebih segar dibandingkan tempat yang banyak pohon greendelia. Untuk cara mengerjakannya, kita tinggal langsung melihat saja di tabel untuk kecepatan rata-rata airnya. Nah, kita bandingkan antara pohon oak dengan pohon greendelia. Nah, untuk pohon oak sendiri, di sini kecepatan rata-rata airnya adalah 42, sedangkan greendelia adalah 29. Karena kecepatan rata-rata air yang oak lebih tinggi daripada yang greendelia, berarti benar bahwa pohon oak terasa lebih segar dibandingkan pohon greendelia. Jadi untuk jawaban yang opsi yang pertama ini benar ya. Kemudian untuk yang kedua, tempat yang banyak pohon sycamore terasa lebih kering dibandingkan tempat yang banyak pohon Battlebrush. Berarti di sini kita lihat aja. Nah, untuk sycamore di sini kan ada 38, sedangkan yang Battlebrush itu ada 33. Berarti harusnya sycamore itu lebih segar dibandingkan Battlebrush. Tapi di pilihan ganda ini ternyata dia lebih kering. Berarti opsinya adalah salah. Untuk opsi yang ketiga, dianjurkan lebih banyak menanam pohon oak daripada Battlebrush. Nah, ini benar karena pohon oak itu kan tadi yang paling segar ya dibandingkan yang lainnya. Kemudian untuk yang terakhir, malam hari terjadi transpirasi yang lebih baik daripada siang hari. Nah, kita lihat di pernyataan di sini ada pernyataan yang menyatakan bahwa transpirasi dari tubuh tanaman pada siang hari akan melebihi evaporasi dari permukaan air atau permukaan tanah. Sebaliknya, pada malam hari lebih sedikit, bahkan tidak ada transpirasi. Jadi, untuk transpirasinya itu siang hari lebih baik dibandingkan yang malam. Tapi kalau di sini, dia menyatakan bahwa malam lebih baik dibandingkan siang hari. Nah, berarti pernyataannya adalah salah. Soal yang kelima, yaitu ada pilihan ganda. Untuk soalnya, Joni seorang lulusan SMA. Pada saat itu, Joni datang ke bursa tenaga kerja dan mendapatkan info tidak ada formasi tamatan SMA di semua perusahaan. Apa saran Anda yang paling logis untuk Joni? Nah, untuk opsinya di sini sebelum kita melihat opsi, kita harus cari tahu dulu ini diagram tentang apa sih. Nah, ternyata di sini adalah diagram yang menunjukkan keadaan ketenagakerjaan Indonesia pada Agustus 2015 sampai dengan Agustus 2019. Nah, ini ada tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin. Kita kan dimintai saran ya, karena Joni itu lulusan SMA. Sedangkan
tidak ada formasi tamatan SMA di semua perusahaan. Berarti saran untuk Joni itu yang A, Joni mendatangi tempat pelatihan dan mendaftar untuk mengikuti pelatihan agar tumbuh jiwa kewirausahaan. Nah, ini bisa ya, bisa menjadi opsi kita. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya, Joni memutuskan melanjutkan kuliah di perguruan tinggi swasta walaupun kesusahan membayar biaya kuliah. Kalau untuk opsi yang B ini sebaiknya jangan, karena di sini Joni itu kesusahan membayar biaya kuliah. Jadi jangan dipaksakan karena posisi di sini Joni itu belum bekerja, kecuali kalau misalkan Joni punya kerja sampingan atau apa dan lain-lain. Kemudian untuk yang C, Joni menganggur dulu sambil menunggu info berikutnya dari bursa tenaga kerja yang akan diadakan tahun depan. Nah, ini juga bukan solusi. Kelihatannya ini kan kita kayak pasrah gitu kan, padahal harusnya kita ya berusaha dong, harus usaha, jangan pantang menyerah. Oke. Kemudian untuk yang D, Joni berencana ikut program transmigrasi ke luar pulau yang akan diberangkatkan 2 tahun yang akan datang. Nah, ini juga sebenarnya bukan solusi ya. Jadi untuk solusi yang tepat, yang paling tepat itu adalah yang A. Joni mendatangi tempat pelatihan dan mendaftar untuk mengikuti pelatihan agar tumbuh jiwa kewirausahaannya. Jadi nanti meskipun Joni tidak bekerja di suatu perusahaan, tapi Joni bisa berwirausaha, nanti malah bisa membuka lapangan pekerjaan baru untuk orang-orang, sehingga bisa meminimalisir jumlah pengangguran di Indonesia. Nah, untuk soal yang nomor 6 di sini ada soal pilihan ganda. Dengan melihat diagram tersebut, tentukan benar atau salah pernyataan berikut. Nah, untuk pernyataannya itu seperti ini. Nah, ini sepertinya bukan pilihan ganda, melainkan pilihan ganda kompleks ya harusnya. Untuk pernyataan yang pertama, angkatan kerja pada tahun berikutnya semakin bertambah sehingga pengangguran berkurang. Kalau kita lihat diagram garisnya di sini semakin menurun kan, berarti setiap tahun angka penganggurannya semakin menurun sehingga hal ini sebanding dengan angka kerja semakin bertambah dan pengangguran berkurang. Jadi ini pernyataan yang benar. Kemudian untuk yang kedua, pengangguran akan cenderung menurun baik laki-laki maupun perempuan pada tahun berikutnya. Angka penganggurannya menurun. Coba kita lihat. Untuk yang laki-laki dulu, di sini kan ada 6,07, kemudian 5,7 turun ya. Terus ini 5,53 turun juga. Di sini 5,4 turun, 5,31 turun juga ya. Kemudian untuk yang perempuan 6,37 menjadi 5,45, menjadi 5,44, menjadi 5,26, menjadi 5,23. Nah, berarti ini benar. Jadi pengangguran akan cenderung menurun baik laki-laki maupun perempuan pada tahun berikutnya. Kemudian untuk yang ketiga, usaha industri rumah tangga membuka cabang baru dan menjamur di mana-mana pada tahun berikutnya. Nah, ini pernyataan yang salah karena di sini tidak ada pernyataan yang seperti itu. Ini hanya menggambarkan banyaknya tingkat pengangguran berdasarkan jenis kelamin. Berarti ini salah ya. Kemudian untuk yang terakhir, tingkat pengangguran terbuka perempuan semakin menurun karena laki-laki banyak bekerja pada tahun berikutnya. Nah, ini sebenarnya tidak ada sangkut pautnya karena kalau masalah pekerjaan kan bergantung individu masing-masing ya, jadi tidak ada keterkaitannya antara laki-laki dengan perempuan. Jadi salah. Demikian pembahasan video kali ini. Jangan lupa kalian klik like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Nantikan terus videoku yang selanjutnya karena masih ada banyak sekali pembahasan latihan-latihan soal yang lainnya. Terima kasih karena kalian sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.